udah nama dari gue. kita di sini itu ayo siaga bencana. Oke, jadi bencana itu apa sih? Nah, bencana itu adalah kejadian akibat fenomena alam yang luar biasa dan atau yang disebabkan oleh manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material dan kerusakan lingkungan di mana masyarakat setempat tidak dapat mengatasinya sehingga Pelan-pelan, membutuhkan Kak. bantuan dari luar. Nah, apa Pelan-pelan, Kak. Oke, jadi bencana itu adalah kejadian akibat fenomena alam yang luar biasa dan atau yang disebabkan oleh manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material dan kerusakan lingkungan di mana masyarakat setempat tidak dapat mengatasinya sehingga membutuhkan bantuan dari luar. Nah, bencana itu dibagi menjadi dua berdasarkan waktu kejadiannya. Yang pertama, bencana yang terjadi secara tiba-tiba. Contohnya itu seperti gempa bumi, tsunami, longsor, angin topan, atau badai. Itu tuh sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, kalau bencana yang terjadi secara perlahan itu contohnya seperti kekeringan, rawan pangan, terus ada kerusakan lingkungan atau banjir. Oke, terus ada juga dampak dari bencana alam itu sendiri, yaitu yang pertama ada kematian dan korban luka-luka. Itu jika bencananya itu termasuk bencana besar seperti gempa bumi, longsor, nah itu dapat menyebabkan korban jiwa. Terus ada rusaknya bangunan infrastruktur lainnya. Nah ini bisa disebabkan dari bencana yang kecil kayak banjir, itu juga dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur. Terus ada kekurangan pangan dan air bersih, lalu menyebarkan wabah penyakit, berhentinya kegiatan sosial dan ekonomi untuk sementara waktu, dan yang terakhir yaitu menimbulkan tekanan mental yang kuat sehingga masyarakat mengalami depresi. Oke, selanjutnya itu siklus bencana. Yang pertama itu ada pra bencana atau sebelum terjadinya bencana, merupakan fase kesiapsiagaan bencana, yaitu hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, pencegahan bencana, kegiatan penyediaan sarana yang memberikan perlindungan permanen terhadap dampak bencana, seperti pembangunan saluran lahan untuk mengantisipasi dampak gunung meletus, kanal untuk kendali banjir, pembebasan lokasi rawan bencana dari pemukiman penduduk, dan yang terakhir evakuasi. Mitigasi yaitu semua tindakan untuk mengurangi dampak bencana, baik pembangunan fisik maupun peningkatan pengetahuan dan kemampuan agar dapat mengurangi bencana, seperti kerja bakti bersih lingkungan, latihan pertolongan pertama, siaga bencana, dan lain-lain. Terus kesiagaan tanggap darurat bencana, di mana sebelum terjadi bencana kita harus dapat menyiapkan diri untuk mampu melakukan tindakan secara cepat dan tepat jika suatu bencana terjadi. Yang kedua itu selama kejadian bencana. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu tindakan pencarian dan penyelamatan, pelayanan bantuan medis atau gitu. Terus yang kedua pendistribusian bantuan, dan yang ketiga itu dukungan psikologi sosial bagi mereka yang tertimpa bencana untuk mengurangi tekanan mental. Yang ketiga itu pasca bencana atau setelah terjadi bencana, merupakan fase di mana dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal yang perlu diperhatikan itu jangan terlalu dalam kejadian bencana yang terjadi, terus membangun kembali dan memperbaiki fasilitas yang rusak, memulihkan trauma psikologis korban bencana, dan yang terakhir itu petugas berupaya kamu tidak dapat di PPT ya. Dan selanjutnya itu ada kesiapsiagaan bencana. Nah, kita kan tadi materinya siaga bencana ya. Nah, kesiapsiagaan bencana itu merupakan upaya-upaya yang memungkinkan masyarakat atau individu, kelompok, dan organisasi dapat mengatasi bahaya peristiwa alam melalui pembentukan struktur dan mekanisme tanggapan darurat yang sistematis. Nah, tujuannya itu untuk meminimalisir korban jiwa dan kerusakan bangunan atau sarana-sarana pelayanan umum. Nah, kesiapsiagaan bencana ini meliputi upaya mengurangi tingkat risiko, formulasi rencana darurat bencana, dan pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat
stabil secara cepat menyusul terjadinya suatu peristiwa bencana, termasuk penilaian kerusakan kebutuhan, penyaluran bantuan darurat, upaya pertolongan dan pembersihan lokasi bencana. Yang tujuannya itu untuk menyelamatkan kelangsungan kehidupan masyarakat dan mengurangi penderitaan korban bencana dan meminimalkan kerugian material. Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi bencana. Poin-poinnya aja lihat. Itu udah poin-poinnya malah. Angin typhoon. Angin typhoon apa kok? Angin bibir. Sudah dulu nggak bisa. Bisa tidak. Kita di sini juga posisinya nggak kuat. Jadi kita juga prioritas diri kita sendiri juga harus sehat dan bisa kita nolongin secara apa ya, secara kemampuan kita gitu. Kalau misalnya yang trauma gitu, Nah, yang trauma itu diajak ngobrol dulu ya. kalau yang trauma itu mungkin ya siapa diceritain, terus mungkin dibawa kalau misalnya emang ya bawa ke tempat yang apa ya, yang damai, yang aman, lebih aman. Dimana kita tuh nenangin orangnya. Terus mungkin kita kayak ini ngasih pamjam gitu lah. Terus pokoknya bawa suasana yang apa ya, buat lupain apa yang tadi kejadian ya. Mau nanya, gimana cara pertolongan pertama orang yang kena bencana? Bencana apa? Ya bencana ini. Bencana apa aja? Misalnya gempa nih. Ya pertolongan pertamanya kayak gimana? Coba gempa nih. Gempa, ada gempa nih. Oke, jelasin gempa. Kita bakal nolongin orang korban bencana. Ayo dong. Semuanya perhatiin ya. Ayo dong cepet dong jelasin. Waktu. Jadi kalau gambar kan udah pasti kan semuanya tuh kan kayak kabur, panik. Jadi kalau emang kita nemu korban terus dia panik, kayak kita bantu tenangin, kita bantu ke tempat yang lebih aman, yang gak ada guncangan itu. Biasanya evakuasi korban. Kalau misalnya di dalam ruangan tinggi gitu. Di dalam ruangan gedung tinggi gitu. Kan Bisa ngumpet di kolong meja tuh. Kan kalau di rumah juga kan bisa di bawah rumah, kalau emang rumahnya tuh oh iya, tidak sama Emi ya. Oke, kalau makasih banyak banget. Sumpah di bawah rumah gimana kami? Dibantu aja. orangnya tiba-tiba Ada yang mau nanya nggak seputar bencana? Gue mau dokumentasi. Gak apa-apa, nanya aja random juga nggak apa-apa. Tadi yang tadi cuma ini tuh kamu tuh nanya begini ngomongin korban. Ini dikasih bencana nih. Nah, dari bencananya awal ini ada contohnya ke Pak Bumi. Nah, tadi kan dari Pak Bumi itu sama-sama kayak hampir sama. Cuma kalau tsunami itu biasa kayak dari laut ya. Laut. Tsunami laut tuh kayak ada gempa bumi dari bawah terus dia naik. Terus penyebabnya itu dari pergeseran. Benar, pergeseran kerak bumi. Nah, kemudian ada bencana gempa vulkanik apa semburan awan. Dia itu penyebabnya dari aktivitas gunung berapi. Kemudian ada angin ribut sama angin typhoon. Angin typhoon tuh angin topan ya. Kalau di sini dibilang angin typhoon. Itu nama lain kak? Iya. Di sini. Typhoon. Lanjut. Nah, penyebabnya itu ada dari perubahan iklim regional ataupun musiman. Kemudian di sini kita lihat ada dari ulah manusianya.
dari terkait ada penebangan hutan secara liar, terus ada kerusakan area penyanggaan daratan dan laut sama polusi lingkungan, bisa dari air ataupun udara. Kalau udara tuh dari kayak asap rokok, asap motor, ya. Kalau air tuh dari kayak kita buang sampah sembarangan itu kan bisa. Nah, kemudian nah ini terkait dari kecelakaan atau kelalaian teknologi. Itu bisa kebakaran kilang minyak, terus ada kebocoran reaktor nuklir, terus ada kebocoran gas industri. Dah. Dah. Oke, jadi itu materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Seputar nggak apa-apa, nggak apa-apa. Materinya juga udah dikirim di grup ya, nanti tabelnya dikirim ke aku. Ada pertanyaan? Sekian materi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.